Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Anissa, podcast Anissa Travel spesial Ramadan. Bersama saya dengan Kang Roub Ibnu Mukti. Kata Anissa adalah tempat di mana kita akan membahas berbagai cerita, tips, edukasi, serta refleksi Ramadan dari berbagai sudut pandang. Kata Anissa juga akan menghadirkan narasumber terpercaya dengan kisah-kisah yang inspiratif tentunya. Pada episode kali ini, tema yang akan dibahas adalah mengejar keistimewaan 10 hari di awal Ramadan. Dan bersama saya sudah ada Al-Ustadz Isom Asnawi LC yang akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana Ustadz kegiatan-kegiatan hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Syukurillah. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz telah hadir di Kata Anissa. Alhamdulillah bisa menemani sahabat Anissa dalam 30 menit ke depannya insya Allah Ustadz. Alhamdulillah insyaallah. Ustadz, sebelum ke tema utama, saya ingin bertanya nih Ustadz terlebih dahulu nih di pertanyaan pertama ya Ustadz, pembuka. Biasanya Ustadz di awal-awal puasa itu kita kan biasanya makan pagi, makan siang, makan malam itu terasa berat Ustadz. Kita mengawali puasa di awal-awal itu seperti apa sih dari kacamata agama Ustadz? Kenapa begitu berat? Kenapa begitu sangat lelah gitu ya di awal-awal itu? Apakah memang ada hikmah di balik semua itu Ustadz? Baik, Kang Jirau, alhamdulillah wa syukurillah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Memang bagi umat Islam ketika mereka diwajibkan untuk melaksanakan puasa, terutama bagi orang awam, kelihatannya sangat berat sekali untuk menjalankan puasa, untuk tidak makan, tidak minum. Apalagi yang mohon maaf yang bagi perokok kayaknya berat sekali, tidak merokok dari subuh sampai maghrib ya. Tetapi di balik itu semua adalah ada hikmah yang tersembunyi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, agar kaum muslimin terutama kaum mukminin ketika mereka diwajibkan melaksanakan puasa, mereka dianjurkan untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari kaum orang-orang yang du'afa, orang-orang miskin yang setiap harinya mohon maaf mungkin mereka tidak makan, tidak minum, tidak seperti kita yang alhamdulillah bisa sarapan pagi, bisa makan siang, kadang-kadang nyemilnya juga banyak, kadang-kadang ya makan malamnya juga. Tapi ketika kita melaksanakan puasa, memang kita diharuskan untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari mereka-mereka kaum du'afa, kaum fakir miskin yang terbiasa tidak makan dan minum. Ya Ustaz, itu salah satu hikmahnya Ustaz ya. Jadi betul. kita mengambil pelajaran ya, bagaimana ketika kita itu posisinya dibalik gitu Ustaz ya, dan menjadi seorang yang memang tidak berkecukupan. Nah itulah posisi kita seperti itu ya gitu Ustaz ya. Iya betul. Insyaallah. Ada lagi nggak Ustaz selain itu Ustaz? Tentunya ketika Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, sebagai seorang mukmin mau tidak mau kita harus tunduk dan taat terhadap perintah Allah. Apalagi yang namanya bulan Ramadan itu datangnya setahun cuma sekali saja. Ya, ketika bulan Ramadan. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan sekiranya umatku atau hambaku mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan, maka tentunya mereka berharap 1 tahun penuh itu semuanya berupa bulan Ramadan. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah tidak menjadikan 1 tahun itu semuanya berbentuk Ramadan. Kalau semuanya berbentuk Ramadan berarti kita diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi ini adalah Ramadan, insya Allah di tahun ini ya salah satu bulan yang kita harus isi Ustaz ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Ustaz ya. Insya Allah ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz ada salah satu pertanyaan lagi Ustaz, kan Ramadan itu dibagi 3 ya, ada 10, 10, 10 gitu ya. Betul. Nah ini kita khususnya di kesempatan kali ini kita akan membahas di 10 awal dulu Ustaz. Nah itu apa nih Ustaz amalan-amalan khusus yang memang kita harus lakukan di 10 hari di awal Ramadan Ustaz. Kira-kira apa aja Ustaz? Memang di dalam hadis dikatakan bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3. Kata Nabi, awwaluhu rahmah,
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Yang pertama adalah 10 hari yang pertama adalah rahmat. Yang kedua 10 hari yang kedua adalah maghfirah atau ampunan dari Allah. Yang ketiga adalah idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Di kesempatan yang ke 10 hari yang pertama yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus menggapai rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Terutama di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan yang Nabi katakan awaluhu rahmah, di awalnya itu adalah rahmat. Oleh karena itu bagi orang yang berpuasa selayaknya, sehendaknya, ya, seyogianya mereka menggapai rahmat Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Tentu banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan di dalamnya. Kira-kira apa aja tuh Ustaz? Biar kita nih, kita kan udah menghadapi Ramadan nih, biar kita lebih semangat lagi, apa nih yang harus kita lakukan nih? Apakah sholat, apakah sodako, apakah zakat, atau apa Ustaz? Iya. Di 10 hari awal ini Ustaz. Di 10 hari awal yang pertama memang kelihatannya ketika masih 10 hari yang pertama masih Semangat. orang masih semangat ya, Semangat ya. So masih penuh Ustaz. Masih rajin ya. Di mana-mana di masjid ataupun di musola di awal-awal itu kelihatannya Masya Allah ya. Masjid-masjid sampai kemunduran ya. Masya Allah. Tapi kalau udah ada di akhir-akhir ada namanya kemajuan. Kemajuan Kemajuan ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kemajuan kualitas ibadah kita, bukan penurunan kualitas ibadah kita. Bagaimana menggapai 10 hari yang pertama di bulan Ramadan? Mari tingkatkan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang pertama. Caranya dengan apa? Ya kita bisa menghatam, membaca Al-Quran, dengan cara bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ustaz, saya nggak pandai baca Al-Quran, bisa dilakukan amal ibadah yang lain. Apakah dengan berzikir, bersolawat, beristighfar, atau mempunyai kelapangan rezeki. Gunakanlah kelapangan rezeki tersebut untuk memberi kebaikan untuk orang lain. Gitu ya. Sahabat Anissa, tadi beberapa tips yang harus kita lakukan atau kita amalkan di 10 hari di awal Ramadan ya Ustaz. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, terkait dengan tema kita di hari ini. Apa sih, ada sih nggak sih kesalahan-kesalahan yang memang dilakukan oleh orang-orang muslim di awal Ramadan itu? Misalnya di awal Ramadan mungkin tadi udah jelaskan kita semangat banget gitu, ternyata malah sebaliknya gitu Ustaz. Apakah ada Ustaz kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam yang memang dilakukan di awal-awal Ramadan Ustaz? Ada nggak Ustaz? Secara kacamata ini ya, agama. Kalau menurut pandangan saya dan juga dalam pandangan agama, terkadang ada sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama kaum muda-mudi, ya. Ketika di bulan Ramadan, ba'da sahur, ba'da sholat subuh, banyak yang rajin, namanya apa itu, jalan-jalan, ya, jalan pagi. Padahal kalau bukan Ramadan nggak pernah gitu. Tetapi ketika Ramadan tiba-tiba rajin. Nah, berbaurnya itu. Kemudian yang kita khawatirkan jangan sampai mereka setelah jalan pagi dan sebagainya ada yang melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu dia. Tiba-tiba capek, tiba-tiba minum. Wah, itu kan nggak kalau boleh. lupa gimana tuh? Kalau lupa? Kalau lupa namanya diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Tapi jangan lupa habis sebotol atau segelas aja nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Makan lupa disengaja namanya. Juga nih Ustaz, biasanya kalau pagi-pagi seperti itu, sore-sore juga ternyata kan di kita nih Ustaz, Iya. ada namanya adat istiadat itu ngabuburit Ustaz. Ngabuburit. Nah gimana Ustaz? Ya, untuk mengantisipasi ngabuburit yang kelihatannya memang sudah menjadi tradisi di Indonesia ya. Kalau ngabuburit kelihatannya nggak afdol ya. Ada istilah seperti itu di anak muda-mudi Indonesia saat ini. Kalau ngabuburit sekedar untuk mencari lauk untuk iftar, silakan ya. Tapi kalau ngabuburitnya yang lain seperti melakukan hal-hal yang kurang pantas di bulan Ramadan misalkan, ya jangan dilakukan. Ya, sebaiknya seperti hal-hal itu dihindarkan, jangan dilakukan. Siap, alhamdulillah ya Ustaz ya, itu ya sahabat Anissa, ya kalau ngabuburit ya diisi dengan khotmil Quran gitu ya Ustaz ya. Nah ini ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait dengan kita kan
pasti kan kita sebagai seorang manusia menyiapkan target ya Ustaz. Kita punya target-target tertentu lah. Nah ini itu apa itu duniawinya. Nah ini ketika kita masuk di awal Ramadan, nah itu bagaimana nih kita menyiapkan target-target itu dan bagaimana kita cara agar target-target itu tercapai Ustaz, khususnya untuk mengisi bulan Ramadan itu, kegiatan amal-amal di bulan Ramadan Ustaz. Target duniawi atau Enggak, target yang ukhrawinya lah Ustaz. Misalnya nih kita punya target menghatamkan Al-Qur'an gitu kan. Nah, itu mungkin Ustaz punya trik-trik tertentu gitu ya agar target kita ini mencapai gitu Ustaz. Oke, untuk trik di dalam menggapai kebaikan atau kebajikan di bulan Ramadan memang banyak sekali. Terutama misalkan seandainya orang tersebut pandai membaca Al-Qur'an seyogianya, di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Ya, Al-Fakir dulu ketika masih mondok, alhamdulillah ketika masih muda, masih masih belum terlalu sibuk dengan anak kecil dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sampai 4 atau 5 kali. Ini tahadus bin ni'mah saja. Ya, tapi mohon maaf, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, bisa menghatamkan 2 atau 3 saja sudah alhamdulillah ya. Trik yang lain di dalam menggapai bulan suci Ramadan dengan baik ya, kalau kita misalkan mampu melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, lakukanlah. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mungkin kita mempunyai keahlian di bidang sesuatu ya, bisa bermanfaat bagi orang lain, silahkan lakukan. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi ini Ustadz terkait dengan persiapan kita di 10 hari di awal Ramadan. Nah, yang namanya puasa itu kan pasti terkait dengan sahur ya dan buka Ustadz ya. Yeah. Nah ini apakah ada tuntunan dari agama Islam itu sendiri bagaimana mengoptimalkan waktu sahur dan berbuka Ustadz? Mungkin ada hadisnya atau ayatnya yang memang menjelaskan terkait waktu sahur dan buka Ustadz. Oke, terima kasih. Untuk masalah sahur dan buka, terkadang di kita banyak persepsi yang salah yang perlu kita benarkan. Di dalam agama dianjurkan bagi mereka yang melaksanakan puasa itu untuk mentakhirkan sahur. Ya. Misalkan imsaknya jam 4:30, sahurnya sebaiknya sekitar 3:30 atau jam. Iya. Terkadang di kita ada yang sahur dari jam 1 atau jam 2. Udah sahur udah makan tidur. Udah sahur makan tidur, subuhnya kebablasan. Habis gitu siangnya masih jauh dari maghrib udah lapar. Jadi agama menganjurkan kalau kita mau melaksanakan puasa, hendaknya itu sahurnya ditakhirkan. Dan ketika berbuka puasa, untuk mensegerakan buka puasanya. Jangan ditunda-tunda lagi. Begitu azan berkumandang, silahkan langsung batalkan puasanya. Oke, Ustaz. Terkadang ada kesalahan juga ketika kita melaksanakan buka puasa. Di antara kita ada yang lebih mengutamakan baca doa dulu daripada membatalkan. Padahal anjuran agama, batalkan puasanya dulu baru baca doa. Itu yang betul ya Ustaz ya. Itu yang betul menurut agama. Jadi silakan minum airnya dulu, esnya dulu, atau makan kurma dulu. Ya, awali dengan yang manis-manis ya, ketika berbuka puasa. Itu juga salah satu kesunahannya Ustaz ya di dalam puasa Ramadan ini. Ada lagi Ustaz selain itu Ustaz? Misalnya tadi kan mengakhirkan waktu sahur dan mempercepat untuk waktu berbuka. Ada lagi Ustaz kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa Ramadan Ustaz? Kesunahan banyak sebenarnya, tapi yang paling vital itu ketika puasa itu adalah ketika sahur dan berbuka ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kita kan biasanya membangun rasa atau niat ikhlas itu agak berat ya Ustaz ya. Betul, Ustaz. Ketika menjalankan sesuatu apapun nih. Iya. Nah ini kan kita kan zaman sekarang ini Ustaz, itu kan godaannya luar biasa ya. Betul. Ada namanya sosial media ya, kemudian ada YouTube lah, ada lain dan lain-lain. Nah ini bagaimana kita membuat niat kita itu agar ikhlas Ustaz dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini di tengah godaan-godaan duniawi yang memang luar biasa saat ini Ustaz. Betul. Ya itu gimana Ustaz? Untuk
mengatasi hal itu memang perlu kita pupuk keimanan kita. Kita harus menyadari bahwasanya Ramadan memang datang setahun sekali. Oleh karena itu kita harus punya moto, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Oleh karena itu godaan-godaan duniawi yang mendatangi kita bisa kita hilangkan dengan cara ikhlas di dalam beramal. Dalam artian kita melaksanakan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya. Orang mukmin itu ketika bulan Rajab mereka sudah berharap bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Di ketika bulan Rajab Nabi menganjurkan kita memperbanyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, tentunya kita harus benar-benar siap dan harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi sangat rugi, umur kita tidak ada yang tahu apakah kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan ataukah kita sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, kita tidak ada yang tahu. Yang namanya umur adalah rahasia ilahi. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas di dalam beramal. Karena ikhlas inilah yang menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak. Ya, insyaallah Ustaz ya. Ya, itu sahabat Anissa ya, salah satu tipsnya bagaimana kita agar niat ibadah kita ini benar-benar ikhlas ya. Jadi seperti tadi yang sudah Ustadz Aisyah menjelaskan seperti itu. Nah ini Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Biasanya kan kita di awal-awal nih kan tadi udah jelaskan juga ya, kita semangat banget ya Ustadz. Betul. Sehingga tahajudnya, kemudian sholat tarawihnya. Nah ini bagaimana nih strategi kita nih? Kita ini kan pasti kan memperbanyak ibadah tadi ya. Betul. Apapun itu ibadahnya, sedekah lah, apakah itu membaca Al-Quran. Nah, bagaimana nih strategi kita nih agar kita nih tidak terjebak pada kuantitas sehingga kita merasa sombong lah dan apalah gitu ya. Misalnya kita contoh memperbanyak sedekah, banyak gitu kan kita sedekah, tapi kita terjebak pada kita sendiri, terjebak pada kita sendiri, kita merasa sombong dengan sedekah itu sendiri. Ataupun kita misalnya memperbanyak ibadah-ibadah sholat atau sunnah yang lain, tapi kita terjebak pada sifat riya kita, ingin dipuji orang lain dan sebagainya. Ini mungkin Ustaz punya salah satu strategi bagaimana kita tidak terjebak pada sikap-sifat yang seperti yang tadi Ustaz. Baik. Untuk menghindari hal tersebut perlu kita pahami dan kita telaah lagi bahwasanya segala amal ibadah kita itu diterima atau tidaknya tergantung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Allah sudah ridho dengan amal ibadah kita, insya Allah Allah akan terima. Jangan sampai kita melakukan amal ibadah diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus nilai pahala kita itu sendiri. Iya. Ya. Ada orang beramal tetapi ingin dipuji oleh orang lain, itu dinamakan riya dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, kita harus menyadari apapun yang kita lakukan, adalah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Singkat dan padat, semoga bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kita melakukan amal kebajikan tetapi kemudian kita gembor-gemborkan kepada orang lain, jangan berharap amal ibadah kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Isom Asnawi LC dapat bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan puasa kita di tahun ini, puasa Ramadan kita di tahun ini mendapatkan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Halo Ustaz, alhamdulillah tadi tanya jawab kita sudah terjawab semua Ustaz, pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmu dan pengalaman pada hari ini ya Ustaz ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang Jirah. Insya Allah pada 10 hari di bulan Ramadan kita pada tahun ini, insya Allah kita akan meraih Ramadan kita dengan penuh berkah. Amin. Kemudian juga dalam ibadah atau amal-amal kita juga kita mendapatkan
optimal gitu ya, optimal ibadah kita sehingga kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya Ustaz. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Berbicara tentang keistimewaan 10 hari di awal Ramadan, ini terkait dengan umroh di awal Ramadan ya, sahabat Anissa Travel. Dan ini merupakan umroh di awal Ramadan merupakan salah satu momen terpenting, dan suatu hadis menjelaskan terkait dengan keutamaan umroh di bulan Ramadan, yaitu seperti berhaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai keutamaan ibadah umroh di bulan Ramadan bersama Anissa Travel. Nah ini jangan keluar, tetap stay tune karena kita akan kupas tuntas bagaimana memaksimalkan ibadah dengan perencanaan yang matang, termasuk umroh di bulan Ramadan beserta promo-promonya di season selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di Kata Anissa, podcast bersama Anissa Travel spesial Ramadan. Baik, tadi sudah kita singgung di segmen sebelumnya bahwa kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan, yaitu dengan mengadakan perjalanan ibadah umroh. Baik sahabat Anissa Travel, bahwasannya perlu diketahui di umroh di bulan Ramadan itu kita di Anissa Travel terbagi menjadi 3 ya. Umroh di awal, kemudian umroh di tengah Ramadan, kemudian umroh di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau disebut dengan umroh Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu sekalian atau sahabat Anissa Travel dimanapun berada, umroh di awal Ramadan bersama Anissa Travel kebetulan untuk tahun ini sudah closing semua, sudah close semua karena memang tahun ini peminatnya sangat luar biasa, dan alhamdulillah untuk seat di bulan Ramadan di awal ini sudah tertutup dan sudah close. Tapi Bapak Ibu atau sahabat Anissa Travel dimanapun berada jangan berkecil hati ya. Insya Allah mulai dari sekarang Bapak Ibu sahabat Anissa Travel bisa mempersiapkan untuk ibadah umroh di awal Ramadan di tahun depan. Dan jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu harus segera menyiapkan biayanya, menyiapkan lain-lainnya ya, seperti dokumen paspor harus dibuat dari sekarang. Insya Allah kita Bapak Ibu akan bertemu dengan paket umroh di awal Ramadan pada tahun depan 2026 dengan persiapan yang lebih matang, dengan persiapan penuh perhitungan yang matang dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang ingin tahu informasi lebih terkait dengan paket umroh di bulan Ramadan, silakan menghubungi informasi di nomor yang berada di bawah ini. Insya Allah nanti tim kami akan membahas chat kali ke sahabat Anissa Travel. Alhamdulillah, sahabat Anissa Travel, tidak terasa 30 menit kami sudah menemani sahabat Anissa Travel. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa terus saksikan program Kata Anissa podcast bersama Anissa Travel spesial Ramadan bersama ustadz-ustadz atau narasumber terpercaya dan penuh inspirasi. Dan insya Allah program ini akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat menjelang waktu berbuka. Ustadz, terima kasih banyak atas segala waktu dan ilmunya yang disampaikan kepada sahabat Anissa Travel. Saya ucapkan terima kasih Ustadz. Sama-sama Kang Jiraub, terima kasih Kata Anissa. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga selalu diberikan keberkahan, sehat walafiat ya Ustadz ya. Amin. Yang terbaik juga buat Kang Jiraub. Alhamdulillah. Baik sahabat Anissa Travel, sampai ketemu di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi dan insya Allah lebih bermanfaat untuk kita semua. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.